Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membahas materi mengenai pengenalan komunikasi pemasaran. Sebelum kelompok kami membahas lebih lanjut, izinkan kelompok kami perkenalan terlebih dahulu. Next. Saya sendiri Firda Lailatul Mafiro dengan akhiran NIM 1028 dan rekan saya. Nama saya Tasya Nabila Nurullah dengan akhiran NIM 1019. Perkenalkan, nama saya Erlisa Wahirumadana Setiorani dengan akhiran NIM 1023. Perkenalkan, nama saya Claudia Stefania dengan NIM akhir 1024. Perkenalkan, saya Carila Aprita dengan akhiran NIM 1027. Baik, di sini kelompok kami akan membahas 8 pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian komunikasi pemasaran, yang kedua model komunikasi pemasaran, yang ketiga ada komponen komunikasi pemasaran, yang keempat ada proses komunikasi pemasaran, kelima ada media komunikasi pemasaran, dan keenam ada sifat komunikasi pemasaran, ketujuh ada integrasi komunikasi pemasaran, dan yang terakhir ada studi kasus. Next. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita membahas tentang pengertian komunikasi pemasaran. Jadi menurut Muhammad Anang Firmansyah, komunikasi pemasaran adalah salah satu cara atau sarana yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Tujuannya itu ada 3, yaitu untuk memberikan informasi, membujuk, dan juga mengingatkan. Artinya perusahaan itu tidak hanya sekedar memberitahu produk itu ada, tapi juga meyakinkan konsumen supaya tertarik dan tetap mengingat merek tersebut. Nah, komunikasi pemasaran itu juga menjadi alat untuk membangun hubungan dengan konsumen. Jadi, bukan hanya soal jualan, tetapi bagaimana perusahaan tersebut itu membuat konsumen memahami nilai dan juga manfaat dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya di sini adalah ada istilah yang terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah komunikasi dan pemasaran. Pada bagian komunikasi ini terdiri komunikasi sendiri itu artinya arti sederhananya itu adalah proses untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain supaya pesan itu dipahami oleh konsumen. Dan dalam komunikasi ini ada beberapa unsur penting. Yang pertama itu adalah sender atau pengirim. Nah, dalam konteks komunikasi pemasaran itu pengirimnya biasanya itu perusahaan atau pemilik merek. Yang kedua itu adalah message atau pesan. Nah, pesan ini juga bisa berupa informasi tentang manfaat produk, promo, diskon, atau keunggulan tertentu. Selanjutnya yang ketiga ini adalah channel atau media. Nah, media ini itu bisa bermacam-macam, bisa seperti televisi, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang keempat ini adalah receiver atau penerima. Nah, penerima ini adalah konsumen yang menjadi target pasar. Yang kelima ini adalah feedback atau umpan balik. Misalnya konsumen itu memberikan komentar, like, atau share. Dan yang terakhir ini adalah noise atau gangguan. Nah, noise ini tuh berupa gangguan yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Contohnya, iklan itu terlalu cepat sehingga tidak jelas. Atau misalnya desainnya itu terlalu ramai sehingga sulit untuk dipahami. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam pemasaran. Pemasaran sendiri ini adalah proses untuk menciptakan dan juga menawarkan produk yang bernilai supaya kebutuhan konsumen itu bisa terpenuhi. Jadi pemasaran itu bukan cuma jualan. Di sini terdapat ada beberapa hal penting juga. Yang pertama ini adalah perencanaan produk. Jadi artinya perusahaan itu harus menentukan produk itu seperti apa, manfaatnya apa, dan juga untuk siapa. Yang kedua ini adalah penetapan harga. Jadi perusahaan itu harus menetapkan harga yang sesuai dengan target pasar dan kualitas produk. Nah, yang ketiga ini adalah distribusi. Ini tuh berkaitan dengan bagaimana produk itu sampai ke tangan konsumen. Misalnya nih, dijual di marketplace atau di toko tertentu. Nah, yang keempat ini adalah promosi. Ini adalah cara perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang produk agar konsumen itu tahu dan tertarik. Next. Baik, selanjutnya ini dalam komunikasi pemasaran ini terdapat marketing mix. Di sini ada 4P. Yang pertama ini adalah produk
yang ditawarkan. Jadi tidak hanya barang fisik tetapi juga manfaatnya. Misalnya nih, skincare itu tidak hanya dijual sebagai krim wajah tetapi sebagai produk yang bisa mencerahkan dan melembabkan. Yang kedua ini adalah price atau harga. Jadi harga ini bisa mempengaruhi persepsi. Misalnya diskon 30% saat launching untuk menarik minat pembeli gitu. Sebaliknya, misal harganya mahal itu bisa memberi kesan yang eksklusif. Nah, yang ketiga, ini adalah place atau distribusi. Bisa jadi kayak tempat. Jadi produk itu tersedia di mana? Di marketplace, di toko tertentu. Nah, ini tuh penting agar konsumen itu tahu di mana bisa membeli barang tersebut. Yang keempat ini adalah promotion. Di sini adalah kegiatan komunikasi seperti iklan, influencer, promosi, dan juga penjualan. Jadi dari keempat unsur ini, sebenarnya yang paling penting ini adalah promosi. Promosi itu paling erat dengan yang namanya komunikasi pemasaran karena prosesnya itu melalui promosi pesan yang disampaikan langsung kepada konsumen. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah model komunikasi pemasaran. Nah, menurut Muhammad Anang Firmansyah dalam buku Komunikasi Pemasaran, komunikasi pemasaran adalah upaya perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dengan tepat sasaran mengenai produk apa yang akan mereka tawarkan di pasar. Konsep yang secara umum ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi atau promotional mix. Kenapa kok bisa disebut bauran promosi? Karena biasanya pemasar itu lebih sering menggunakan berbagai jenis promosi secara selimutan atau bersamaan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi sebuah produk. Nah, di sini ada beberapa jenis bauran promosi. Yang pertama adalah iklan atau advertising, di mana periklanan ini itu adalah merupakan bentuk komunikasi yang dibayar dan tidak personal yang memanfaatkan berbagai saluran untuk menyebarkan informasi mengenai produk, layanan, atau merek pada khalayak yang lebih luas. Karena sifatnya yang tidak personal, periklanan ini tidak hanya melibatkan interaksi langsung antar bisnis dan pelanggan. Saluran yang biasanya digunakan dapat mencakup televisi, radio, publikasi, cetak papan iklan luar ruangan, dan platform online seperti Instagram, YouTube, dan juga Google Ads. Nah, tujuan utama periklanan ini itu adalah meliputi menciptakan kesadaran, membentuk persepsi merek, dan juga mempengaruhi perspektif konsumen serta kebiasaan belanja mereka. Periklanan ini itu terbukti sangat efisien dalam menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, yang kedua itu ada penjualan tatap muka atau personal selling, di mana penjualan tatap muka ini itu adalah metode berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli melalui tenaga penjualan untuk memperkenalkan produk yang ada di perusahaan dengan mendorong omset perusahaan. Nah, berbeda dengan iklan, penjualan langsung ini tuh melibatkan pertukaran timbal balik, memfasilitasi pertanyaan, tanggapan, negosiasi, dan juga penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pendekatan ini tuh lebih sering digunakan untuk barang-barang yang memiliki nilai tinggi atau memerlukan penjelasan mendetail seperti pinjaman, properti barang, komersial. Nah, yang ketiga itu adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan ini itu adalah insentif jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian segera, di mana insentif ini itu dapat berupa potongan harga atau diskon, voucher, penawar cashback, hadiah gratis, buy one get one, atau program undian. Nah, tujuan utama promosi penjualan ini itu adalah untuk meningkatkan angka penjualan secara cepat, menarik pelanggan baru, atau menghabiskan stok tertentu. Berbeda dengan iklan yang cenderung berfokus pada pembentukan identitas merek dalam jangka waktu yang lebih lama. Promosi penjualan terutama bertujuan untuk memicu respons segera dari konsumen. Nah, yang keempat adalah hubungan masyarakat dan publisitas, di mana hubungan masyarakat ini itu merujuk pada pendekatan terencana untuk menciptakan dan mempertahankan persepsi positif tentang perusahaan di mata publik. Aktivitas ini itu dalam public relation dapat mencakup konversi pers, event perusahaan, sponsorship, kegiatan CSR, atau manajemen krisis.
Yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing, di mana pemasaran langsung ini itu adalah teknik promosi yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen tertentu tanpa melibatkan perantara. Contohnya, contoh pendekatan ini itu meliputi pemasaran melalui email, promosi melalui pesan teks, katalog produk, panggilan telepon, dan juga komunikasi langsung di platform media sosial. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu komponen komunikasi pemasaran. Nah, di sini tuh seperti yang kita ketahui saat ini, persaingan bisnis itu semakin ketat karena tidak hanya melibatkan perusahaan lokal saja, tetapi juga perusahaan besar dari luar negeri yang memiliki sumber daya yang kuat. Nah, dengan ilmu dan strategi yang tepat, khususnya dalam memahami elemen dari komunikasi pemasaran, perusahaan kecil seperti UMKM itu dapat berkembang dengan baik dan juga bisa bersaing di pasar yang besar. Nah, komunikasi pemasaran ini menjadi kunci penting agar sebuah produk itu dapat diterima, dipahami, dan diminati oleh masyarakat. Untuk komponen komunikasi pemasaran yang pertama yaitu komunikator. Di sini komunikator itu merupakan pihak yang menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi komunikator ini merupakan aspek terpenting dalam sebuah pemasaran. Apabila komunikator ini memiliki posisi atau dipandang baik oleh suatu masyarakat, maka pesan yang disampaikan oleh komunikator ini akan diterima baik oleh masyarakat. Seperti halnya kayak sekarang itu ya, yang mana lagi marak banget para TikTokers atau artis yang menerima endorse dari beberapa perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. Nah, posisi TikTokers ini itu sebagai komunikator yang menyampaikan pesan tentang produk kepada masyarakat melalui media sosial. Nah, karena TikTokers ini memiliki posisi yang kayak dipandang baik oleh masyarakat, tentunya masyarakat itu lebih cepat tertarik apa yang ditawarkan oleh para TikTokers tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikan. Komunikan ini merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Jadi di sini tuh komunikan itu kayak tadi itu ya, TikTokers sedang menyampaikan pesan melalui media sosial TikTok. Jadi yang jadi audiensnya itu bisa disebut dengan komunikan. Nah, di sini itu komunikan itu ada kaitannya dengan komunikator. Komunikator yang baik itu pasti tidak bisa mengabaikan komunikan yang hendak dia tuju. Jadi komunikan itu bisa disebut dengan target pasar. Jadi sekalipun produk yang dijual oleh komunikator itu sama, apabila komunikannya itu atau audiensnya itu berbeda, maka pesan yang disusun atau bahasa yang disusun itu juga pastinya mengikuti konteks yang dimiliki oleh komunikan. Kayak misalnya ada komunikator yang menawarkan peralatan memasak atau peralatan dapur. Pastinya komunikator itu harus memperhatikan atau menentukan siapa target utama mereka, siapa yang menjadi komunikan mereka, apakah anak kos atau ibu-ibu rumah tangga. Dari situ, komunikator itu bisa menyesuaikan bahasa yang akan digunakan untuk mempromosikan produk tersebut agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh para komunikan. Yang ketiga yaitu produk. Produk ini juga merupakan unsur utama yang menjadi dasar penyusunan pesan yang akan disampaikan oleh para komunikan. Yang akan disampaikan pada komunikan. Jadi ya udah ya, produk itu sesuatu yang ditawarkan kepada komunikan untuk dibeli. Jadi dapat berupa barang ataupun layanan atau jasa. Yang keempat yaitu pesan. Pesan ini merupakan rumusan maksud yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Jadi pesan ini tuh dapat disampaikan melalui konten edukatif, konten hiburan, konten kehidupan sehari-hari, maupun dari mulut ke mulut. Jadi kalau misal dari mulut ke mulut itu tentunya nggak perlu melalui media, jadi bisa dilakukan secara langsung. Yang kelima yaitu media.
Media ini merupakan sarana yang digunakan komunikator agar pesan dapat tersampaikan pada komunikan dengan baik. Jadi media ini bisa berupa media sosial seperti yang saat ini sedang marak, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, maupun melalui X atau Twitter. Tetapi bisa juga melalui iklan di televisi ataupun di YouTube. Yang keenam yaitu tujuan. Jadi tujuan dari komunikasi pemasaran yaitu pelanggan mau membeli produk perusahaan. Meskipun pesan atau produk yang disampaikan oleh komunikator itu berbeda, tetapi tujuan pokoknya itu akan tetap sama, yaitu pelanggan itu mau membeli produk yang mereka tawarkan. Jadi semuanya itu pasti memiliki goals akhir yang sama. Yang ketujuh yaitu feedback atau umpan balik. Jadi di sini tuh respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Respon ini sangat penting diperhatikan oleh komunikator untuk mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan sudah efektif atau belum. Apakah pesan yang disampaikan itu sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu hambatan. Jadi hambatan ini merupakan hal-hal yang dapat menghambat penerimaan pesan pada komunikan. Jadi seorang komunikator itu tetap perlu memperhatikan hambatan apa saja yang dapat membuat komunikasi yang dia lakukan itu terganggu, beserta bagaimana cara mengatasinya supaya untuk komunikasi ke depannya itu pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh para komunikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada proses komunikasi pemasaran. Nah, menurut William J. Stanton ada 5 peran konsumen. Dan yang pertama ada inisiator atau pengambil inisiatif. Nah, di sini tuh pengambil inisiatif tuh orang yang pertama kali mengusulkan ide untuk membeli produk tersebut. Seperti kayak teman saya ada yang menyarankan membeli skincare tertentu. Kayak skincare ini tuh bagus gini-gini. Nah, yang kedua ada influencer, orang yang mempengaruhi. Nah, setelah saya diberitahu oleh rekan saya, teman saya, maka saya kan akan mencari tahu dengan kayak di TikTok kayak influencer-influencer yang memakai itu siapa aja. Nah, di situ tuh saya tuh jadi kayak tertarik untuk membeli ketika setelah melihat orang berpengaruh itu menjelaskan skincare itu apakah cocok untuk saya atau tidak. Nah, lalu yang ketiga ada buyer atau pembeli. Nah, di sini tuh orang yang benar-benar melakukan transaksi pembelian. Kan saya sudah tertarik nih, tapi saya menyuruh orang tua saya untuk membelikan. Jadi orang tua saya nih kayak menjadi pembelinya. Nah, ada yang keempat ada user atau pemakai. Nah, setelah orang tua saya membelikan, saya yang memakai. Jadi saya tuh namanya pemakainya. Lalu ada evaluator atau penilai. Nah, di sini tuh orang yang memberi penilaian atau umpan balik setelah produk digunakan. Nah, yang memakai kan saya. Jadi yang akan memberikan penilaian itu juga saya. Jadi saya disebut penilai. Next. Nah, di sini kita masuk ke proses komunikasi pemasarannya. Ada 5. Yang pertama ada pengenalan masalah. Nah, pengenalan masalah ini kayak konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Masalah ini tuh bisa muncul dari dalam diri kita sendiri atau dari luar diri kita. Kayak pertama kalau dalam diri kita tuh kayak kita tuh bosan, terus kayak kita lapar, kita pengen apa, kita harus mengenali diri kita sendiri tuh kayak gimana. Lalu kalau dari luar diri tuh dari iklan atau kayak dari saran dari orang lain. Nah, di situ kita bisa tahu masalah kita apa. Nah, yang kedua ada mencari informasi. Oh, bentar, contoh pengenalan masalah ini kayak kan kita
lapar. Nah, kita lapar kan butuh makanan. Nah, jadi kita berarti harus membeli makanan. Nah, itu kayak pengenalan masalah. Lalu yang kedua ada mencari informasi. Konsumen itu mulai mencari informasi tentang produk yang dibutuhkan. Kayak informasinya tuh bisa dari internet, media sosial, teman atau keluarga atau iklan-iklan yang ada di jalan. Contohnya kayak kita kan membutuhkan sepatu. Jadi kita kayak mencari-mencari informasi review-review sepatu itu di TikTok atau marketplace Shopee atau apapun itu. Intinya konsumen itu akan mencari tahu terlebih dahulu sebelum membeli agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ada beberapa penilaian alternatif. Nah, konsumen itu membandingkan beberapa pilihan merek atau produk. Nah, biasanya nilainya tuh dari kayak harganya, kualitasnya, manfaatnya, pengalaman dari orang lain atau dari kayak teman, kerabat. Contohnya, kita kan sudah pengen beli sepatu merek ini. Nah, tapi dari segi harga itu lebih murah sepatu merek B. Jadi kita akan membeli sepatu merek B karena lebih murah dan kualitasnya lumayan untuk membuat nyaman. Intinya konsumen tuh akan memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat ada membuat keputusan membeli. Nah, di sini tuh konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli. Kan tadi sudah mengenali masalah, mencari informasi dan melakukan beberapa penilaian alternatif. Lalu konsumen ini akan memutuskan untuk membeli atau tidak. Nah, keputusan ini biasanya tuh mencakup merek apa yang akan dibeli dan belinya di mana, jumlah barangnya berapa, waktu membelinya kapan, dan cara pembayarannya tuh pakai apa. Contohnya, kan tadi udah pengen beli sepatu merek B. Nah, belinya tuh pengen di Shopee karena lebih murah dan bayarnya tuh lewat kita COD. Intinya konsumen melakukan pembelian. Nah, lalu yang kelima ada perilaku setelah membeli. Nah, di sini tuh setelah membeli konsumen akan memberikan kayak merasa puas atau tidak puas dan lalu memberikan ulasan dan melakukan pembelian ulang jika puas dan berhenti membeli jika konsumen tidak puas. Contohnya kalau puas itu kita bisa merekomendasikan ke orang lain atau ke teman saya, tapi kalau tidak puas kita mungkin akan berhenti dari situ. Jadi kayak penilaian konsumen setelah memakai produk. Baik, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat komunikasi pemasaran. Di sini terdapat 5 sifat. Yang pertama itu adalah komunikasi pemasaran itu bersifat persuasif. Jadi artinya tujuannya itu memang untuk mempengaruhi konsumen supaya tertarik dan juga akhirnya membeli produk. Jadi bukan cuma ngasih informasi aja, tetapi juga untuk meyakinkan. Contohnya itu kayak iklan skincare yang menampilkan before after. Nah, itu tuh bisa dibuat supaya kita itu percaya kalau misalnya produknya itu benar-benar bekerja atau testimoni dari pelanggan yang bidang produknya itu bagus. Nah, itu semua itu termasuk cara membujuk konsumen. Yang kedua itu adalah terencana dan juga sistematis. Jadi, perusahaan ini biasanya melakukan riset dulu nih, menentukan target pasar, baru menyusun pesan dan juga memilih media yang tepat. Contohnya, kalau misalnya targetnya itu anak muda atau mahasiswa, biasanya kan promosinya dilakukan di lewat TikTok gitu kan atau Instagram yang biasanya digunakan sama kalangan dari anak muda dengan bahasa yang santai gitu. Itu menunjukkan bahwa semuanya itu sudah direncanakan dan bukan spontan. Jadi yang ketiga ini adalah bersifat dua arah atau ada feedback. Nah, artinya itu konsumen itu tidak hanya menerima informasi tetapi juga untuk memberikan tanggapan. Contohnya, ketika kita melihat iklan di Instagram lalu kita komen atau memberikan review nih di marketplace. Nah, itu namanya feedback. Nah, dari situ perusahaan itu bisa tahu apakah produknya itu disukai atau tidak. Yang keempat ini adalah menggunakan berbagai media. Jadi, tidak hanya lewat TV aja, tetapi juga bisa lewat media sosial yang contohnya itu kayak email, website, bahkan even offline. Contoh sederhananya itu saat misal peluncuran produk baru. Nah, perusahaan itu bisa mengadakan acara launching sekaligus promosi di Instagram dan YouTube. Jadi, pesannya itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang kelima ini adalah berorientasi jangka panjang. Jadi tujuannya itu juga untuk membangun hubungan jangka panjang supaya konsumen itu loyal. Contohnya nih, kayak program member atau point reward. Jadi setiap kita belanja dapat poin. Nah, itu tuh membuat
konsumen itu bisa tertarik dan juga beli lagi dan lagi, akhirnya menjadikan konsumen itu loyal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah integrasi komunikasi pemasaran atau IMC. IMC ini itu adalah proses perencanaan, pengintegrasian, dan juga pelaksanaan berbagai bentuk komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, public relation, dan juga event perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah mempengaruhi perilaku konsumen dengan memastikan semua pesan yang disampaikan melalui berbagai media tetap selaras dan berpusat pada kebutuhan serta karakteristik pelanggan. IMC ini itu menekankan bahwa setiap titik kontak antar merek dan konsumen merupakan saluran komunikasi yang harus dikelola secara terintegrasi. Nah, manfaat utama IMC ini itu adalah menciptakan terciptanya sinergi, yaitu ketika berbagai alat komunikasi yang digunakan secara bersama-sama menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan jika digunakan secara terpisah. Biasanya kombinasi media yang terintegrasi itu dapat meningkatkan perhatian, pemahaman, dan juga respons positif konsumen terhadap merek. Nah, di sini juga ada fitur utama IMC itu sendiri, di mana sebelum membahas lebih lanjut lagi, penting untuk menyadari bahwa Integrated Marketing Communication atau IMC ini itu terdiri dari 5 karakteristik fundamental yang menjadi landasan filosofi dasarnya. Kelima karakteristik ini itu saling terkait dan juga memiliki makna yang sama pentingnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, pemahaman yang mendalam terdapat pada prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsep IMC ini itu tidak hanya dipahami secara teoritis saja, tapi juga dapat diterapkan dengan sukses dalam strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada pelanggan sebagai titik awal komunikasi. Di sini IMC itu menekankan bahwa setiap upaya komunikasi pemasaran itu harus dimulai dari pelanggan, bukan dari perusahaan. Dalam pendekatan ini itu strategi komunikasi menggunakan pendekatan outside in atau dari luar ke dalam. Terus memprioritaskan pemahaman terhadap kebutuhan, perilaku, dan juga preferensi audiens sebelum menentukan pesan dan metode komunikasi. Nah, manajer merek itu sebaiknya menghindari fokus yang terlalu sempit pada media tertentu dan juga sebaliknya. Memilih seluruh komunikasi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan informasi pelanggan lainnya. Yang kedua ada terbuka terhadap berbagai alat komunikasi atau touch points, di mana komunikasi pemasaran terintegrasi itu memaksa manajer merek untuk beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi penjualan, kesempatan sponsor, platform online, dan juga lainnya. Nah, biasanya konsep ini itu sering dibandingkan dengan kotak alat, di mana setiap alat itu memiliki fungsi unik sesuai dengan kebutuhan spesifik. Biasanya jenis media yang berbeda tidak selalu cocok untuk setiap tujuan. Oleh karena itu, pemasar perlu memilih kombinasi alat komunikasi yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga itu ada menyampaikan pesan dengan satu suara, di mana IMC ini itu juga perlu memerlukan keseragaman dalam pesan di seluruh platform komunikasi. Setiap elemen komunikasi seperti iklan, promosi, kemasan, dan juga media online harus mencerminkan posisi yang sama untuk membangun citra merek yang kuat dan juga kohesif. Yang keempat ada membangun hubungan jangka panjang, di mana IMC ini tidak hanya berfokus pada penjualan cepat, tetapi juga bertujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antara merek dan juga pelanggan mereka. Biasanya hubungan yang baik itu akan menghasilkan pembelian berulang dan juga loyalitas pelanggan. Mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu akan menguntungkan daripada terus-menerus mengejar pelanggan baru, karena biaya yang terlibat dalam mendatangkan pelanggan baru itu jauh lebih besar dibandingkan dengan
dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, yang terakhir itu ada berorientasi pada perilaku. Di sini tujuan utama komunikasi pemasaran itu adalah untuk mempengaruhi cara konsumen bertindak, sehingga pesan pemasaran tidak hanya harus meningkatkan kesadaran atau menciptakan persepsi yang positif. Mereka juga harus memotivasi tindakan spesifik seperti membeli, mencoba, mendaftar, atau menggunakan produk. Meskipun tidak setiap aktivitas komunikasi langsung menghasilkan tindakan, akan tetapi keberhasilan IMC itu pada akhirnya akan diukur dari dampaknya terhadap perilaku pasar sasaran. Next. Selanjutnya ada media komunikasi pemasaran. Jadi, seorang profesional marketing communication bertugas untuk mencari dan menjalin kerjasama dengan media partner secara saling menguntungkan dengan cara mempromosikan produk atau jasa ke masyarakat umum melalui media, menciptakan program promosi yang segar dan inovatif, serta menangani keluhan konsumen dan menjadi mata dan telinga untuk feedback pada sebuah produk. Jadi, keberhasilan marketing communication ini diukur dari seberapa up-to-date-nya informasi promo yang disebarkan dan seberapa jelas pesan yang dapat diterima oleh masyarakat. Lalu di sini ada beberapa media komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang pertama ada iklan. Jadi iklan ini salah satu media utama dalam komunikasi pemasaran yang memiliki keberagaman bentuk seperti TV, digital, dan juga cara penggunaannya. Misalnya naratif, humor, dan testimoni yang sangat beragam. Nah, akibatnya di sini akan sulit untuk menyusun suatu definisi atau kesimpulan umum yang bisa mencakup semua variasi tersebut secara menyeluruh. Karena tiap jenis iklannya itu disesuaikan dengan konteks audiens dan juga tujuan spesifik. Yang kedua ada promosi penjualan. Meskipun alat promosi penjualan ini beragam seperti kupon, kontes, dan harga premi, tetapi semuanya ini memberikan 3 manfaat yang berbeda. Yang pertama ada komunikasi ini untuk menyampaikan informasi tentang promosi agar dapat menarik perhatian konsumen dan juga minat konsumen. Misalnya pada kupon atau iklan kontes yang menyajikan detail penawaran sehingga konsumen tersebut paham manfaatnya dan mungkin mereka akan termotivasi untuk membeli. Kemudian yang kedua insentif yang memberikan dorongan ekonomi atau nilai tambah langsung seperti diskon atau hadiah yang membuat konsumen atau pembeli itu terasa lebih menguntungkan. Jadi, hal ini yang membedakan promosi penjualan dari iklan biasa, karena di sini fokusnya pada reward instan untuk transaksi yang lebih cepat. Dan yang ketiga ada ajakan. Ajakan ini mengarah pada dorongan atau tindakan agar para konsumen itu segera membeli produk tersebut. Bisa melalui via kontes atau kupon yang berbatas waktu, sehingga dengan adanya keterbatasan waktu tersebut, mereka tidak akan menunda pembelian. Hal tersebut dapat menciptakan urgensi dan juga mempercepat konversi dari minat menjadi penjualan yang aktual. Kemudian media komunikasi pemasaran yang ketiga ada hubungan masyarakat. Jadi pada hubungan masyarakat ini didasarkan pada 3 sifat khusus. Yang pertama ada kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas yang tinggi ini menjadi keunggulan public relation karena pesan yang disampaikan pada media itu terasa lebih autentik dan meyakinkan karena berasal dari sudut pandang pihak independen bukan dari promosi yang berbayar. Sehingga kepercayaan konsumen terhadap merek atau perusahaan tersebut bisa langsung meningkat secara drastis. Kemudian yang kedua, dramatisasi. Dramatisasi pada public relation ini menyajikan perusahaan atau produk secara emosional dan menarik. Misalnya berita sensasional atau kisah sukses, sehingga dapat menciptakan dampak yang kuat agar pesan yang disampaikan lebih melekat di benak audiens daripada promosi biasa. Dan yang ketiga ada pemasar cenderung tidak banyak menggunakan hubungan masyarakat. Namun pada program dari hubungan masyarakat yang direncanakan dengan baik dan terkoordinasi bisa sangat efektif jika diintegrasikan dengan elemen-elemen lain dalam bauran promosi. Kemudian media komunikasi pemasaran yang keempat ada penjualan personal.
Penjualan personal ini alat yang paling efektif dan hemat biaya pada tahap proses pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan personal ini memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama ada konfrontasi personal. Jadi ini interaksi langsung antara penjual dan calon pembeli secara real time dengan saling mengamati kebutuhan dan karakter, sehingga penjual bisa menyesuaikan pendekatan untuk komunikasi lebih personal dan persuasif. Yang kedua ada mempererat. Nah, penjualan personal ini memungkinkan hubungan dapat berkembang dari sekedar transaksi menjadi ikatan jangka panjang, bahkan persahabatan. Nah, hal tersebut dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat karena penjual bisa merawat relasi secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ada tanggapan. Di sini penjual langsung merespon pertanyaan, keberatan, atau masukan dari pembeli, sehingga bisa mengatasi keraguan di tempat. Jadi interaksi dua arah ini dapat membuat pembeli merasa didengar dan yakin untuk mengambil keputusan. Kemudian media komunikasi pemasaran yang kelima ada pemasaran langsung. Nah, meskipun ada berbagai jenis pemasaran langsung seperti surat langsung, pemasaran jarak jauh, pemasaran elektronik, dan lain sebagainya, semuanya memiliki 4 ciri. Yang pertama ada non-publik. Di sini berarti pesan dikirim secara privat langsung ke individu tertentu, bukan disebarluas ke publik seperti iklan massal. Jadi konsumen merasa spesial karena penawaran dibuat khusus untuk mereka tanpa campur tangan dari orang lain. Kemudian yang kedua disesuaikan. Nah, maksudnya di sini pesannya itu bisa disesuaikan atau di-custom sesuai profil, kebiasaan, atau preferensi konsumen spesifik. Misalnya berdasarkan data pembelian sebelumnya. Jadi dengan hal ini membuat promosi terasa lebih relevan dan menarik sehingga tingkat responnya itu lebih tinggi. Dan ketiga, terbaru. Nah, informasi atau penawaran selalu dibuat secara cepat dan up to date agar bisa langsung dikirim saat peluang muncul. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan tanggap terhadap tren atau kebutuhan terkini dari para konsumen. Kemudian yang keempat ada interaktif. Pendekatan ini memungkinkan komunikasi dua arah di mana konsumen bisa langsung membalas melalui tombol respon, klik, atau panggilan. Dan penjual juga bisa modifikasi pesan berdasarkan feedback. Nah, hasilnya hubungan pelanggan akan menjadi lebih dinamis dan bisa berujung transaksi yang lebih cepat. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu study case. Di sini kami mengambil dari Tokopedia. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, persaingan e-commerce di Indonesia itu sangat ketat. Banyak sekali platform menawarkan produk serupa dengan harga dan promo yang hampir sama. Nah, di sini Tokopedia sebagai perusahaan e-commerce juga memanfaatkan media digital sebagai sarana utama komunikasi pemasaran untuk menjangkau generasi muda yang aktif di internet. Nah, untuk tantangan yang dihadapi oleh Tokopedia saat ini yaitu yang pertama, bagaimana membedakan diri dari pesaing. Yang kedua, bagaimana membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Yang ketiga, bagaimana menyampaikan pesan promosi agar tidak terasa membosankan. Di sini ada beberapa strategi komunikasi pemasaran yang sudah diterapkan oleh Tokopedia. Yang pertama yaitu pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter sebagai saluran utama komunikasi pemasaran. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, saat ini itu TikTok resmi bekerja sama dan telah mengakuisisi mayoritas saham Tokopedia di Indonesia. Jadi, memungkinkan layanan transaksi jual beli itu berlangsung di dalam aplikasi TikTok dengan pengelolaan e-commerce oleh Tokopedia.
sekarang itu kan ada TikTok Shop itu. Nah, TikTok Shop itu merupakan eh, gabungan dari bentuk kerjasama antara Tokopedia dan juga TikTok. Untuk yang kedua yaitu influencer dan brand ambassador. Nah, di sini itu Tokopedia memanfaatkan sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan pemasaran kepada masyarakat. Jadi, Tokopedia itu memanfaatkan influencer dan brand ambassador ini sebagai komunikator melalui media sosial supaya pesan dapat disampaikan dengan baik. Karena sekarang itu pengguna gadget itu semakin naik, jadi mereka itu lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Yang ketiga yaitu storytelling dan mengikuti tren dalam menampilkan iklan. Jadi Tokopedia itu tidak hanya menampilkan diskon atau fitur aplikasi, tetapi juga mengemas iklan dalam bentuk cerita dan juga konten yang mengikuti tren saat ini. Terus yang terakhir yaitu personalisasi pesan pemasaran dengan memanfaatkan data perilaku pengguna dalam aplikasi seperti riwayat pencarian dan pembelian. Ini tuh bisa diambil dari ketika kita mencari sebuah produk. Misal nih, kita cari Vaseline di TikTok Shop. Nah, nantinya isi beranda kita akan dipenuhi dengan iklan dari Vaseline tersebut. Nah, di situ kan jadinya itu TikTok Shop itu mengambil riwayat pencarian kita, riwayat pembelian kita juga untuk melakukan promosi yang lebih lanjut. Nah, dari keempat strategi tersebut dapat menghasilkan bahwasannya strategi komunikasi pemasaran ini berhasil meningkatkan keterlibatan audiens terlihat dari tingginya jumlah tayangan dan interaksi konten. Konsumen tidak hanya mengenal produk, tetapi juga merasa lebih dekat dengan merek karena pesan yang disampaikan itu relevan dengan gaya hidup mereka. Terus juga pendekatan ini meningkatkan brand awareness serta mendorong minat beli melalui konten yang menarik, alami, dan mudah dipahami. Jadi seperti yang udah kita rasakan juga pastinya eh, di sekitar kita itu banyak sekali pengguna TikTok Shop yang di mana-mana itu belanjanya itu di TikTok Shop. Jadi itulah bukti nyata hasil dari penerapan strategi komunikasi pemasaran oleh Tokopedia. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, komunikasi pemasaran itu merupakan upaya perusahaan dalam menyampaikan pesan kepada konsumen untuk memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan agar tetap terjadi pembelian serta terciptanya loyalitas. Kegiatan ini tuh memadukan unsur komunikasi dan strategi pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi yang dijalankan melalui berbagai bentuk promosi secara terencana. Di era digital ini, seluruh saluran komunikasi itu perlu terintegrasi agar pesan tetap konsisten dan sesuai kebutuhan pelanggan, sehingga mampu meningkatkan penjualan, memperkuat merek, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Next. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan.